ada orang yang kelihatan memang konsisten, ada orang yang mungkin masih berusaha untuk melakukan manuver-manuver obrolan, manuver-manuver debat. Ya. Dan aku ngelihat juga salah satunya yaitu yang pasti Pak Prabowo yang paling konsisten di situ, yang aku lihat. Dan ini objektif loh, objektif banget. Itu konsisten banget gitu. Kalau emang dari awal bilang melanjutkan, ya melanjutkan semuanya. Sampai kemarin masalah kita ini kan kalau nggak salah ya beliau bilang kita ini bentuk koalisi yang memang sudah diniatkan untuk melanjutkan pemerintahan presiden yang sekarang. Kalau misalnya ada isu masalah demokratis, indeks demokrasi menurun, buktinya enggak. Kalau aku agak keras penilaiannya sebenarnya. Kalau aku ngelihat venue-nya, ngelihat lokasinya dan lain-lain, aku agak keras. Seakan-akan emang kayak kurang persiapan sih sebenarnya. Kayak beliau itu berdiri gitu aja, terus di tengah-tengah gitu, nggak disiapin podium dan lain-lain. Menurut aku sih kayak kurang persiapan. Aku mikir kayaknya nggak ada jalan pengabdian lain ke masyarakat. Kalau buat orang sipil kayak aku atau kayak kita, jalan paling tepat buat pengabdian itu melalui jalan politik. Selamat datang di program Kabar Golkar, Kagos. Kader Ngobrol Santai, menyajikan obrolan santai bersama para kader muda Partai Golkar yang akan menuju ke parlemen baik tingkat pusat maupun daerah, provinsi, kabupaten, dan kota di tahun 2024 mendatang. Halo Sobat Kagol, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, senang sekali rasanya kita dapat bertemu kembali di podcastnya Kagos, Kader Ngobrol Santai. Tentu saja ada di YouTube-nya Kabar Golkar. Dan jangan skip-skip ya. Ini sudah masuk episode berapa? Aku tadi udah nanya di belakang kamera ini ya, udah episode berapa ya? Tapi katanya udah banyak. Jadi kalian kalau mau ngelihat yang sebelum-sebelumnya boleh ya. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial tentu saja karena Kagos itu menghadirkan kader-kader muda Partai Golkar dari Sabang sampai Merauke yang nanti akan terjun di dalam pemilihan legislatif di tahun 2024. Nah, narasumber kita pada hari ini merupakan anak seorang tentara. Jadi pasti tegas banget ya ini ya. Dari Jenderal TNI Purnawirawan Toto Rinanto Sujiman. Dan kakeknya nih, aku searching di Google, kakeknya merupakan mantan gubernur Kalimantan Barat ya. Dan terbukti sekarang menjadi ketua umum dari Bakornas Fokusmaker ya, Badan Koordinasi Nasional Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekaryaan. Langsung saja. Taran, Ali Gifar Putra Rinanto. Harus ada nama bapaknya di belakang ya. Terima kasih loh sudah datang. Sama-sama Mbak ke studio kita yang sederhana ini. Iya, tapi mewah. Sederhana kok mewah sih? Sederhana tapi mewah. Iya, makasih sudah berkenan untuk hadir dan menyempatkan waktunya. Karena ini memang program khusus anak muda sih. Iya, selain ini kan ada Kamis. Bener. Kader menyapa Instagram. Dia apa loh? Tapi hari ini memang kebetulan kita shootnya di hari Kamis. Memang hari ini tidak ada Kamis live karena kata pimpinan redaksi kita, pimret kita, katanya aku suruh fokus aja dulu karena ini memang waktunya tinggal sedikit lagi ya untuk menjelang nanti di 2024. Nah, pingin tahu seberapa dalam tentang seorang Ali Gifar Putra Rinanto ini, karena nanti dia semoga Tuhan berkenan ya melihat perjuangannya Ali Gifar nanti akan maju di caleg DPRD DKI Jakarta 6 yang meliputi Kecamatan Pasar Rebo, Ciracas, Cipayung, Makassar dengan nomor urut 6. Jadi dapil 6 nomor urutnya 6. Gitu loh ya. Jadi gini dia nanti. Oh gini ya. Kayaknya gini ya. Kayaknya gini. Jadi Sobat Kago yang ada di Pasar Rebo, Ciracas, Cipayung, Makassar yang ingin mengenal lebih dalam seorang Ali Gifar Putra Rinanto ini, simak, jangan di skip. Oke, kita mau nanya nih. Oke. Jadi anak seorang tentara ya. Kebetulan kan aku ini juga keluarga angkatku itu dari kepolisian ya. Jadi ya jadi kayak aku ini bangun pagi itu pasti kalau kita berbeda agama ya. Kalau keluargaku itu keluarga angkatku itu bangunnya pagi karena ini lulusan dari Akpol ya kan. Jadi kita juga disuruh bangun pagi ya kan. Lama aku bilang ini lama-lama gue diterdidik sebagai Akpol nih, harus bangun pagi. Kalau mereka kan ibadah dulu pagi-pagi ya. Jadi langsung kita suruh bangun, kita suruh olahraga. Nah kayak gitu kalau di tentara, jadi anak tentara kayak gitu juga? Banyak yang kayak gitu. Cuman kalau orang tua aku agak
ya emang agak santai orangnya. Oh, gak santai. Agak santai. Atau kebetulan nih si Ali Gifar ini adalah anak bontot ya. Atau kamu dimanja? Enggak juga, enggak. Oh, enggak dimanja. Enggak. Karena justru malah dikasih tanggung jawab agak lebih. Karena kakakku kan cewek 2 orang. Yang Jadi, pertama di mana? Yang pertama ikut suaminya dinas di Palembang. Kebetulan tentara juga suaminya. Tuh kan. Gitu. Iya, terus yang kedua? Kakakku yang kedua di Lebak Bulus dekat sama rumah. Oh, oke. Gitu. Nah, terus aku yang paling kecil. Ya dari dulu emang dididik suruh buat jagain kakak-kakaknya. Jadi karena cowok sendiri. Karena cowok sendiri gitu. Iya. Paling kecil cowok sendiri. Terus umurnya beda jauh. Yang lain waktu itu kan lahir di Serang sama di Bandung di Bogor. Kakak-kakak aku karena papaku waktu itu tugas ke Timur kan. Nah, kalau aku kebagian lahir di Irian. Makanya ini aku juga waktu nanya tempat tanggal lahir nih, kebetulan aku nanya sama si Tantio di Nabire. Yakin Nabire? Iya, aku waktu Nabire, itu betul. Om Renanto tugasnya pas di sana gitu ya? Iya, lagi jadi komandan batalion di sana. Oh, gitu. Jadi aku lahir udah anak Danyon. Gitu, di Irian. Jadi benar nih gak dimanja? Enggak. Serius? Serius? Karena kayaknya kalau ngeliat tampangnya tuh kayak dimanja banget gitu, enggak ya? Enggak sih. Kron. Manggilnya Kron aja ya? Iya, Kron aja ya. Enggak sih, Kron. Oh iya? Enggak. Bangun pagi, enggak biasa aja? Bangun pagi. Oh, dulu waktu papa masih ada ya bangun pagi. Papa meninggal kapan ya? Tahun 2017. 2017. Sakit ya. Sakit ya? Nah, waktu itu tapi belum pensiun. 1 tahun menjelang purna itu wafat tuh bulan 4 tahun 2017. Tanggal 26 jam 19.30. Mohon maaf, dia lengkap banget ya. Agak lengkap. Kehilangan banget ya? Ya kehilangan. Karena waktu itu kan aku masih kuliah. Tapi kamu udah besar kan? Udah aku semester 3 kalau nggak salah. Semester 3 kuliah. Terus ya waktu itu selesai tugas di Pontianak ke Jakarta. Tapi waktu itu ya memang jabatannya Patisus. Jadi mungkin nggak begitu banyak kegiatan. Ya akhirnya mungkin banyak pikiran atau apa, ya terus sakit lah gitu. Jadi kira-kira apa yang bisa diambil pelajaran yang suka dicekokin nih? Manggilnya papa ya? Papa. Sama papa yang sampai sekarang tuh kamu bakal inget terus gitu. Sebenarnya kalau papa tuh banyak banget. Kalau papaku tuh aku harus ngomong apa adanya. Kalau papaku tuh sebenarnya bukan orang pintar. Bukan orang yang punya nilai akademik bagus, bukan orang yang kan kalau tentara itu kan lulus akademi ada Adi Makayasa, lulusan terbaik Seskowat ini. Kalau papaku enggak. Tapi papaku itu selalu ngajak aku dari kecil ke kantor gitu misalnya. Nanti aku disuruh ngobrol sama staffnya, disuruh ngobrol sama driver, disuruh ngobrol sama wakilnya, disuruh ngobrol sama anggota-anggotanya, supaya aku kenal lebih dalam kayak apa sih dunia ketentaraan gitu. Jadi memang kalau interest aku, walaupun aku sarjana hukum ya, tapi interest aku memang lebih banyak ke pertahanan. Karena aku dari kecil kebiasaan ikut papa gitu ke kantor, diajak ke luar kota. Kalau waktu kayak tugas di Kalimantan, diajak ke perbatasan, diajak ngelihat misalnya ada penemuan. Kalau di Kalimantan itu kan karena dulu bekas PGRS Paraku sama Dwi Kora di Kalimantan, akhirnya suka ada granat ketinggalan di hutan, ada ranjau ketinggalan di hutan kan, ketemu petani misalnya, nanti dievakuasi diambil sama tentara. Nah aku ngeliat gitu, oh ini ada ranjau bekas Dwi Kora tahun 60-an gitu. Kamu lihat-lihat. Aku diajak justru. Oh diajak. Gitu. Jadi banyaklah pengalaman yang emang ngajarin tentang kehidupan tuh ya luar biasa banget ya. Apa gitu. yang kira-kira tentang kehidupan ini yang benar-benar kamu bakal keinget banget? Pelajaran apa? Papaku tuh cuman ngajarin tuh gini. Papaku tuh selalu bilang dimanapun kamu berada, dimanapun kamu bekerja, dimanapun kamu belajar, kamu jangan pernah berhenti buat ngabdi sama masyarakat, ngabdi sama orang banyak. Itu yang tentara banget ya, karena tentara di Indonesia ini kan benar-benar mengabdi ya. Iya. Buat bangsa, buat negara. Iya, gitu. papaku emang nggak ada. Ini jujur banget sih ini Kron. Papaku tuh kayak nggak ada spesialisasi lain selain jadi tentara. Oh gitu. Iya, bisnis nggak ngerti, terus juga mungkin hukum nggak begitu ngerti. Tapi kalau tentara itu udah di luar kepala banget. Karena dari zaman lulus Akmil tahun 84 sampai meninggalnya itu, ya mungkin 80% jabatannya itu selalu pimpinan, selalu komandan. Gitu. Jadi kalau di RH itu riwayat hidup itu misalnya dari komandan peleton, komandan kompi, komandan batalion, pokoknya komandan rindam, komandan korem, komandan macam-macam.
Gitu emang, jadi aku selalu ngeliat belajar kepemimpinan dari beliau gitu. Iya. Terus kalau dari itu Eyang, manggilnya Eyang. Eyang. Nah, kalau Eyang gimana tuh? Kan mantan gubernur juga. Tadi Iya. ngajarin tentang kalau papahnya tuh memang seorang pemimpin ya. Iya. Terus kalau Eyang juga memimpin Kalimantan Barat gitu. Pimpin Kalimantan Barat, dan alhamdulillah zaman yang aku pimpin Kalimantan Barat itu memang penggejotan pembangunan di Kalimantan Barat tahun 77 sampai 88 Oke. gitu. Jadi waktu itu yang aku mantan kepala staf Kodam di Pontianak. Terus balik ke Jakarta, jadi kalau sekarang jabatannya Dandenma Mabes TNI. Kalau dulu Dankor Mahankam namanya. Nah, tapi karena di sana ada, dulu kan dipilih oleh DPRD. Tapi rekomendasi dari Pak Harto gitu kan. Nah, waktu itu ada gak ketemu lah kepentingan antara Pak Harto dengan DPRD di Kalimantan Barat. Akhirnya Pak Harto perintahin yang aku untuk masuk ke situ, kasih kondisi politik di Kalimantan Barat stabil, tapi akhirnya dilantik jadi gubernur. Tahun 77, tanggal 12 Januari 77. Dia gila ya. Soalnya itu hari lahir papa aku tanggal 12 Januari 60. Eyang aku dilantik jadi gubernur itu 12 Januari 77. Terus eyang aku kan dulu bekas Dandim Jakarta Pusat waktu zaman PKI. Kalau koron tahu ada Brigjen Suparjo itu yang gembong PKI, kan eyang aku yang nangkep. Eyang aku bikin tim kalong itu, ketangkepnya tanggal 12 Januari 67. Jadi kenapa ada apa dengan 12 Januari? Nggak tahu tuh, eyang aku emang punya angka keramat tuh 12 Januari. Cocok logi banget ya. Iya, tapi emang selalu tanggal 12 Januari kan. Gitu ya? Dilantik jadi gubernur 12 Januari. Terus seingat aku waktu ada komunis yang di Kalimantan Utara itu kan di Kalimantan Barat juga kan. Namanya Sofyan itu. Nah, gembong PKI di sana itu. Nah, itu juga kalau nggak salah ketembaknya 12 Januari tahun 70 berapa gitu. Luar biasa ya. Bisa kayak gitu ya, semesta mendukung ya kayaknya. Semestakum. Nah, jadi tapi kalau aku belajar dari yang aku benar-benar belajar tentang gimana kita sebagai manusia itu punya orientasi kepada pembangunan. Karena yang aku itu paling menginspirasi aku terhadap yang namanya pembangunan. Pokoknya selalu berusaha untuk ngebangun. Jadi waktu beliau jadi gubernur itu ngebangun kantor gubernur, ngebangun rumah dinas gubernur, ngebangun jalan protokol paling besar, ngebangun tugu ikon yang di Kalimantan, ngebangun jembatan Kapuas pertama kali, pembukaan lahan transmigrasi besar-besaran, jalan lintas kabupaten segala macam itu dibangun mayoritas zaman yang aku. Berarti sebenarnya eyangnya si Ali Gifar ini cocok banget ya kayaknya sama Pak Jokowi. Ya? Iya. Pembangunan banget ya. Iya, emang dulu pembangunan banget itu. Iya, tapi Pak Soeharto juga pembangunan juga sih. Iya, waktu itu Pak Harto pembangunan. Nah, baru setelah selesai jadi gubernur baru jadi ketua DPD Golkar Kalimantan Barat. Oh iya. Oh. Ketua DPD Golkar. Jadi aku kalau main ke kantor Golkar Kalbar itu Bagus ada foto loh. yang aku nomor 2. Oh, aku nggak lihat Gitu. ya. Oh, ya. Oke. Wow, jadi bisa Sobat Kagol bisa tahu ya, berarti kepemimpinannya tuh benar-benar sudah mendarah daging ya, dari eyangnya, dari papahnya. Iya, bener ya. gitu. Dan aku baru tahu ternyata nanti sebenarnya di dalam list pertanyaan ini kenapa sih ke Partai Golkar. Nah, nanti mungkin salah satu jawabannya adalah ya eyangku dulu ketua Golkar Kalimantan Barat. Keren Iya, kan? benar. Salah satunya Pas itu, tapi nanti ada banyak alasannya, nanti kita akan tanyakan lagi. Nah, biasanya kan tadi kalau papahnya di tentara biasanya geret anaknya, ya kan, gitu. Walaupun misalnya anak perempuannya nanti punya suami tentara, biasanya kayak gitu ya. Terus anak cowoknya itu diharapkan bisa ikut melanjutkan ya perjuangannya di tentara gitu ya. Terus kok aku nggak jadi tentara gitu. Kamu nggak jadi tentara ya? Jadi emang aku dari lahir itu udah gemuk. Terus ya sampai SMA tuh aku gemuk. Nah, tapi waktu SMA kelas 1, kelas 2 itu aku mulai nurunin berat badan drastis. Kegiatan semua aku sesuaiin dengan jam-jam tuh, aku ikutin jam-jam yang kayak di akademi militer gitu. Bangun jam 4:30, bangun jam 4, sholat subuh. Habis sholat subuh lari, habis lari nanti sarapan, habis sarapan sekolah belajar dan seterusnya. Tapi setelah aku pikir-pikir, kakek aku tentara, papa aku tentara. Nah, akhirnya kayaknya aku berat gitu. Aku berusaha mau tes, aku konsultasi sama orang tua. Pak, gimana? Kira-kira kalau masuk tentara gimana? Kalau kamu memang ngerasa mampu, kamu masuk tentara. Kalau kamu ngerasa nggak mampu, kamu nggak usah. Weh, itu baru sekali loh aku temuin ayahnya nggak memaksakan kehendak Iya, loh. nggak memaksakan kehendak sama sekali. Luar biasa. Jadi beliau bilang gitu. Beliau, kalau kamu emang mampu, kamu masuk. Kalau kamu nggak mampu, kamu nggak usah masuk. Kamu cari yang lain. Terus sekarang kamu lihat diri kamu sendiri aja. Kamu mampu nggak kira-kira? Waktu itu berusaha pengen optimis kan, tapi emang ngelihat kondisi itu waktu itu emang berat kayaknya.
untuk masuk jadi tentara gitu. Nah akhirnya aku memutuskan untuk nggak masuk jadi tentara kayak gitu. Tapi aku dapat kakak ipar tentara, terus besan papa aku tentara. Jadi ya emang keluarga aku mayoritas tentara sih emang. Itu kurang. Iya. Oke, nah dari tadi ya yang tidak menjadi seorang tentara ya, mengikuti jejak sang mengikuti jejak sang papa ya. Terus sekarang kok kepikiran gitu loh masuk politik. Selain salah satunya tadi alasannya adalah eyang ya gitu ya. Apa ya? Kenapa tertarik ya di politik? Nah, sebenarnya ada beberapa alasan. Alasan yang pertama itu karena aku juga sebenarnya nggak bisa masuk tentara. Lalu aku ngambil fakultas hukum kan. Dan kebetulan aku ngambilnya tuh tata negara. Itu yang bikin pikiran aku tuh kerangsang untuk masuk politik sebenarnya pertama kali. Lalu yang kedua, seperti yang tadi papaku selalu sampaikan ke aku, gimana cara buat ngabdi ke masyarakat. Atau sebenarnya bahasa lebih detailnya lagi, gimana caranya kamu ngabdi ke anggota. Ke anggota papaku kan banyak. Mereka kan punya keluarga nih, pangkat pratu, pangkat prada, pangkat peraka dan lain-lain. Gimana cara kamu bisa ngasih balik ke mereka? Jangan kamu tanya anggota-anggota papa tuh bisa ngelayanin kamu, bisa ngasih kamu apa, kamu yang justru tanya diri sendiri, bisa ngasih apa kamu ke anggota papa gitu, kira-kira gitu. Nah tapi emang papa juga sempat bilang tentang masyarakat itu. Papa pun soalnya kalau tentara tuh orang teritorial, jadi sering ketemu masyarakat. Nah akhirnya aku mikir kayaknya nggak ada jalan pengabdian lain ke masyarakat. Kalau buat orang sipil kayak aku atau kayak kita, jalan paling tepat buat pengabdian itu melalui jalan politik. Karena melalui kebijakan politik lah kita bisa ngerubah nasib banyak orang. Betul. Gitu. Nah itu alasan kedua. Nah yang paling terakhir itu sebenarnya memang papaku itu udah menjelang pensiun. Waktu itu rencana memang mau maju gubernur Kalimantan Barat. Tapi karena sakit akhirnya dan meninggal akhirnya kan nggak jadi maju gitu. Padahal kita udah persiapan waktu itu. Aku waktu itu belum begitu minat sama politik sebenarnya. Tapi aku mengikuti lah proses gimana papaku waktu itu ketemu sama tokoh-tokoh di Kalimantan Barat, diskusi gimana kira-kira kalau maju gubernur dan lain-lain. Ya waktu itu sudah menuju ke arah positif banget. Karena gubernur yang lalu namanya Pak Cornelis itu dia pas habis masa jabatannya. Dan wali kota Pontianak Pak Sutarmiji waktu itu juga saya nggak tahu ya, cuma aku nggak begitu tahu, tapi seingat aku waktu itu mau maju DPR RI. Seingat aku. Nah akhirnya karena nggak ada, papaku nggak jadi gubernur. Tapi terakhir jabatan di sana kan Pangdam. Nah eyang aku jadi gubernur tapi nggak pernah jadi Pangdam. Oh, kebalik. Eyang aku jadi gubernur tapi nggak pernah jadi Pangdam. Papaku jadi Pangdam tapi nggak pernah jadi gubernur. Kalau aku nggak mungkin jadi Pangdam. Ya jadi. Karena bukan tentara. Ya. Jadi ya mana tahu bisa jadi gubernur nanti. Amin, boleh ya. Diaminin ya sobat Kagol ya. Ya dan jalurnya kan pasti harus lewat politik. Iya, oh iya. Kayak sih. gitu. Dan jadi itu salah satu alasan kuat aku untuk masuk ke politik. Iya. Gitu. Wih, sebenarnya cocok lagi sih ya. Tapi kalau segala hal sesuatu yang baik tuh emang harus diaminkan dan dipersiapkan ya. Betul. Dipersiapkan. Tadi aku nanya kenapa lebih memilih politik ya. Terus kenapa Partai Golkar selain karena faktor kakek aku gitu ya. Selain aku pasti kalau belajar aku kan bukan latar belakang ilmu politik. Tapi aku betul-betul cari tahu betul gimana caranya masuk partai politik. Lalu aku ngelihat selain partai politiknya aja, elektabilitas partai politik dan lain-lain, aku harus tahu dulu ideologi partai. Ya memang ada beberapa partai dulu waktu aku proses masuk ke dunia politik, ada beberapa partai yang jadi kayaknya menarik nih untuk didalemin gitu. Tapi aku akhirnya mengerucut memang ke Partai Golkar. Karena aku sangat takjub lah sama doktrin karya dan kekaryaannya itu. Kalau bahasanya Golkar tuh yang karya siaga Gatra Praja itu kan. Jadi itu aku sangat-sangat takjub sama Partai Golkar tuh bisa kepikiran masalah karya dan kekaryaan, bagaimana kalian bisa menjadi insan karya yang selalu berorientasi kepada karya dan lain-lain. Lalu kayaknya nggak cukup tuh hanya ideologi. Akhirnya aku ngelihat infrastruktur partainya. Dan itu yang bikin aku ini kayaknya partai politik yang sangat tepat untuk aku bisa belajar politik. Kalau aku jujur, aku memang orangnya sangat berorientasi kepada pemerintah. Karena mungkin aku keluarga tentara ya, Kron. Kan pemerintah tuh sama tentara, ya tentara kan bagian dari pemerintah.
Dan akhirnya aku selalu berusaha untuk mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan sepanjang Partai Golkar berdiri, selalu mendukung kebijakan pemerintah. Ya itu tempat aku buat belajar banget gitu. Tapi waktu itu aku nggak tahu mau harus kemana. Tapi akhirnya aku memutuskan untuk coba aku dalamin dulu Partai Golkar. Tokoh-tokoh di legislatifnya, tokoh-tokoh di eksekutifnya, dan yang paling luar biasa itu tokoh-tokoh di daerahnya memang. Itu yang jadi kekuatan Golkar sampai hari ini kan. Sampai hari ini yang paling lengkap kayaknya hanya Partai Golkar ya, sampai 38 provinsi terbentuk. 38 provinsi, 514 kabupaten. Nambah dong. Enggak, masih 514. Masih 514 ya? Tapi kan dibagi ke beberapa provinsi itu. Iya. Sampai ke DPD 2 ya kan 514 kabupaten kota, ditambah lagi kecamatan. Itu lengkap ya? PK Golkar, PL Golkar. Lengkap. Dan ada beberapa daerah yang masih ada kelompok karyanya, pokarnya. Hasil karakter des itu kan zaman Orde Baru tuh ada pokar tuh. Dulu, ada beberapa daerah yang masih ada pokarnya itu. Tapi sedih nggak sih kalau udah nggak ada lagi karakter des gitu-gitu kita? Sebenarnya karakter des itu kan dulu bagaimana di era Orde Baru Golkar bisa menancapkan kakinya itu sampai ke tingkat basis. Sehingga waktu itu pemerintah bikin kebijakan masa mengambang di mana partai politik lain itu nggak boleh punya kepengurusan sampai ke tingkat di bawah ke tingkat distrik. Nah, sedangkan kan Golkar waktu itu belum partai politik. Jadi itu yang buat Golkar kuat sampai hari ini. Kalau dibilang ada karakter des, nggak ada karakter des, toh proses kaderisasi sampai hari ini masih berjalan. Contohnya aku lah masih umur 25 tahun tapi udah ya 5 tahun terakhir di Golkar. Aku dari umur 19 tahun. Luar biasa ya. Nah, kalau yang lain itu kan dalam memasuki partai politik tuh berproses ya. Kalau kamu prosesnya gimana tuh? Aku juga dari nol, sama. Awalnya dari mana dulu tuh? Aku waktu itu ngobrol sama, kebetulan kakaknya ibu aku itu emang aktif di Golkar dari lama. Kakak iparnya ibu aku. Emang dari lama dulu pernah anggota DPR RI dan sekarang juga masih pengurus di Dewan Etik. Jadi aku diskusi sama beliau, namanya Pak Ruli di Jambi, Bengkulu. Oh, Pak Ruli. Iya, kakak ipar ibu aku. Aku ngobrol banyak sama beliau. Terus dia jelasin ada 2 organisasi pemuda di Golkar yang langsung ada di bawah koordinasi partai, ada AMPI, ada MPG. Ya kalau MPG itu nggak ada anggaran dasar, anggaran rumah tangganya karena jadi satu sama partai Golkar. Melekat. Ya sedangkan kalau kamu mau belajar organisasi, belajar organisasi kedaerahan, politik kedaerahan dan lain-lain, ada baiknya kamu belajar lewat AMPI. Terus waktu itu aku cari tahu AMPI itu apa sih. Aku dari kecil tuh udah tahu tuh AMPI karena dulu kalau kita lewat jalan protokol itu kan suka ada bendera-bendera AMPI gitu. Pokoknya aku kalau organisasi Golkar tuh dari kecil udah tahu. Kebetulan yang aku kan juga sempat jadi ketua DPD Soksi di Kalbar waktu gubernur itu. Nah, jadi aku tuh tahu Soksi dari zaman dulu, tahu macam-macam lah tentang Golkar. Akhirnya aku cari tahu AMPI itu siapa ketua umumnya. Nah, aku baru tahu tuh waktu itu ternyata ketua umum AMPI itu Mas Dito Aryo Tejo. Oh, jadi kamu masuk waktu zamannya Ketum Dito? Zamannya Tum Dito, tapi di tengah periode tahun 2018. Nah, itu aku mau kontak siapa aku bingung. Akhirnya aku DM beliau. Aku DM Instagramnya, Mas izin saya Ali Gifar, saya mahasiswa Fakultas Hukum, saya tertarik Mas untuk aktif dan gabung di AMPI. Dijawab sama beliau. Luar biasa loh. Dijawab. Dijawab. Okay. Oh, ya udah boleh, kamu WhatsApp aku aja katanya. Aku dikasih nomornya langsung via Instagram, aku WhatsApp. Mas izin ini Ali Gifar yang tadi DM di Instagram. Oh iya, kamu kapan ada waktu kosong? Ya mohon arahannya aja Mas. Ya udah kalau misalnya kamu hari Kamis kosong, abis after office hour kamu mainnya ke kantor aku. Waktu itu beliau masih kantornya di daerah SCBD. Akhirnya aku datang ke sana. Itu awal kenal ya? Awal kenal. Akhirnya aku datang ke sana. Di sana ada senior tuh kayak ada Bang Almanzo, ada Mas Evan, ada orang-orang AMPI lah. Ya mungkin sobat Kagol yang lain tahu tuh beliau itu. Pokoknya aku di situ udah nggak kenal sama siapa-siapa, cuma Mas Dito lagi ngobrol sama beliau itu di restoran di kantornya itu. Akhirnya aku udah ikutin aja. Terus Mas Dito kenalin lah, ini Ali Gifar nih ada yang DM aku gini-gini segala macem. Ya udah aktif-aktif aja gitu. Waktu itu menjelang HUT AMPI kalau nggak salah. Yang di Energy Building. Jadi kamu masuk tuh panitia, nggak? Masuk panitia itu. Jadi Ketum Dito sangat berpengaruh besar ya ternyata ya. Justru emang aku masuk Golkar loh Ketum Dito. Kalau nggak ada Ketum Dito mungkin aku nggak tahu ada di Golkar apa enggak. Makasih ya Tum. Makasih Tum. Gitu. Nah terus ada keinginan apa sehingga menjadi
pingin banget di 2024 ini maju? Lagi-lagi nih jujur nih, ini saatnya, ini buka-bukaan nih kayaknya. Iya, buka-bukaan. Kamis, apa bukan Kamis? Kagos hari ini kayak banyak buka-bukaan. Emang santai gitu. Iya, jadi aku itu memang udah beberapa tahun terakhir itu menargetkan diri untuk maju di Kalbar. Karena memang runtutan dari dari keluarga dan lain-lain. Aku juga sempat tinggal di sana, sekolah di sana dan lain-lain. Aku udah niatkan diri untuk maju di Kalbar waktu itu. Ya udah agak lama lah. Aku udah 2 tahun terakhir tuh, 3 tahun terakhir bahkan itu udah aktif bolak-balik ke Pontianak dan lain-lain. Ngurus AMPI di Pontianak, terus siapa tuh AMPI-nya? Arif Rinaldi. Dan lain-lain lah. Aku pokoknya di Kalbar aku aktif banget. Tapi karena ada satu dan lain hal, akhirnya kayaknya aku nggak jadi untuk memutuskan diri maju di Kalbar karena Kalbar itu kan wilayahnya sangat besar ya. Udah gitu juga masyarakat juga heterogen banget. Tapi aku berpikir gitu, kan aku tinggal di Jakarta sehari-hari. Aku berpikir kayaknya lebih baik tuh kalau kita mau mulai sesuatu jangan jauh-jauh dulu, cari yang dekat. Dan ini mempengaruhi mobilitas ya ini, Pak. Termasuk mempengaruhi mobilitas. Lalu waktu itu aku diskusi sama Mas Dito. Ternyata waktu itu aku tahu Mas Dito maju DPR RI Dapil 1 DKI Jakarta Timur. Dan aku memang dulu sempat tinggal lama di daerah Cijantung. Karena ayah. Ayah aku tugas di sana, papaku tugas di sana gitu. Aku lama di Cijantung, lama di Kalisari, lama di Condet. Jadi Sobat Kagol bisa dilihat ya pemetaannya berarti. Aku emang di tempat asrama kan, emang di asrama. Aku tinggal di situ lama dan Mas Dito maju di DPR RI-nya Dapil Jakarta Timur. Akhirnya aku diskusi, ya udah kamu maju aja Dapil 6 katanya. Ketum Dito lagi. Apa? Ketum Dito lagi nih. Ketum Dito lagi. Yang membuka jalan. Yang membuka jalan ya. Intinya yang menginspirasi aku untuk kalau kamu mau mulai di tempat yang paling dekat, ya kayak Jakarta Timur juga nggak ada masalah karena kamu kan lama di sana justru. Oh ya, aku pikir-pikir ya bener juga ya. Dari situ aku lagi-lagi diskusi sama saudara-saudaraku sama teman-teman aku di dapil. Dibicarakan di keluarga? Bicarakan dong. Dibicarakan di keluarga kalau. Tapi lebih khususnya lagi aku diskusi sama teman-teman aku yang ada di dapil emang. Yang dulu teman-teman kecil gitu. Gimana kira-kira ya kalau gua maju di dapil sini? Oh ya nggak apa-apa lah, yuk kita support bareng-bareng. Tapi kan aku udah investasi politik lama di Kalimantan Barat. Nggak ada masalah mau di Kalimantan Barat, mau di Jakarta, mau di mana. Kalau emang tujuannya baik, insya Allah ujungnya baik. Anak muda harus berani. Gitu. Akhirnya ya udah aku beraniin diri. Aku bilang aku laporan sama Mas Dito, ya udah cocok katanya. Ya udah akhirnya aku memutuskan untuk maju di Dapil 6. Gitu. Terus dalam persiapan ini kan udah kampanye banget ya. Kamu udah turun? Aku door to door. Udah door to door. Oke. Terus apa yang ditemukan di dapil yang menjadi tadi prioritas ya wilayah tersebut? Apa yang biasa permasalahan yang suka ditemukan? Jadi gini, kalau di dapil aku itu tuh sebenarnya pojok kanan bawahnya Jakarta. Kalau di peta DKI Jakarta tuh dapil aku pojok kanan bawah. Yang mana itu deket sama Bogor, deket sama Depok, deket sama Bekasi. Sebenarnya yang paling dibutuhin sama masyarakat di sana, kalau kita ngeliat kasat mata, yang paling dibutuhkan itu masalah akses transportasi. Itu yang paling dibutuhkan karena itu bener-bener akses keluar masuknya remote area atau akses keluar masuknya kota satelit. Ya kan Bekasi, Depok, Bogor, akses masuknya pasti lo Jakarta Timur. Orang kalau dari Bogor naik tol masuk ke Jakarta, nggak mungkin nggak ngelewatin Jagorawi. Dan mayoritas wilayah Jagorawi itu masuknya ke dapil aku tuh. Jalan tol Jagorawi itu. Nah, jadi akhirnya orang Bogor lewat situ. Orang Depok lewat situ. Dari Cilodong, dari Lenteng Agung kalau kerja Jakarta Timur pasti lewat. Tapi walaupun itu Jakarta Selatan. Apalagi orang Bekasi. Kalau orang Bekasi mau masuk ke Jakarta lewat JOR, itu pasti lewatin dapil aku dulu tuh. Dari Bekasi, Jatiasih, Jatiwarna langsung masuk ke Bambu Apus tuh. Langsung masuk ke daerah Cipayung. Itu langsung dapil aku. Dia nggak akan ketemu dapil 5, nggak akan ketemu dapil 4. Keluarnya tuh ada beberapa pintu tol itu udah dapil aku semua. Jadi itu emang akses transportasi yang sangat-sangat dibutuhkan sama masyarakat Jakarta Timur secara kasat mata. Tapi memang masalah MCK itu juga masih kurang. Masalah sanitasi itu masih kurang. Masalah air aja itu masih kurang. Jakarta ya? Jakarta, kota metropolitan
Tapi masih banyak kurangnya. Dan itu jadi evaluasi kita bersama lah. Gitu. Terus, ada nggak ini tawarin ke masyarakat di sana? Mungkin sobat Kagol yang ada di daerah sana gitu. Aku selalu bilang kalau misalnya aku memang mendorong utamanya supaya pemerintah itu bisa atensi terhadap integrasi transportasi. Karena di sana tuh masalah mobilitas kalau yang paling sulit. Macetnya, akses jalannya, infrastruktur jalannya, infrastruktur pembantu jalannya kayak lampu merahnya, sekedar pelang puter balik, sekedar pelang parkir dan lain-lainnya. Kekurangan tenaga Satpol PP dan Dinas Perhubungan di suku dinasnya. Itu kerasa banget di dapil aku. Jadi itu yang paling prioritas aku dorong. Supaya masyarakat memang lebih aman bergerak di daerah sana. Gitu. Oke, jadi sobat Kagol yang ada di daerah Pasar Rebo, Ciracas, Cipayung dan Makassar ya. Nanti kalau ada yang ingin dihadirkan seorang Ali Gifar, yes, boleh menghubungi atau DM aku aja langsung @aligifar. @aligifar. Yes. Ya, anak-anak muda harus mendukung anak muda. Anak muda for anak muda. Iya, betul. Jadi silakan bagi kalian yang ada di lokasi tadi aku bilang tadi ya, Pasar Rebo, Ciracas, Cipayung, Makassar, yang pingin didatengin, yang belum didatengin oleh caleg-caleg, yang pingin didatengin ini seorang Ali Gifar, ya, anak muda ya, jadi akan lebih banyak bergerak, banyak kreativitas kalau anak muda itu ya, ide-idenya itu pasti akan lebih fresh. Jadi silahkan menghubungi Instagramnya @aligifar gitu ya. Nah, 2 hari yang lalu kita kayaknya yang ditunggu-tunggu bukan 12 apa namanya 12 ini apa sale ya apa Harbolnas ya bukan ya? Bukan, iya. Harbolnas ya. Iya. Tetapi yang ditunggu adalah melihat debat capres pertama. Di KPU lagi. Di KPU lagi lokasi. Pertama kalinya diselenggarakan di KPU. Iya, luar biasa. Luar biasa betul. Gimana? Ya emang seru tuh kemarin nonton debat itu. Kalau aku agak keras penilaiannya sebenarnya. Kalau aku ngelihat venue-nya, ngelihat lokasinya dan lain-lain, aku agak keras. Seakan-akan emang kayak kurang persiapan sih sebenarnya. Kayak beliau-beliau itu berdiri gitu aja, terus di tengah-tengah gitu, nggak disiapin podium dan lain-lain. Menurut aku sih kayak kurang persiapan. Tapi kalau aku ngelihat konteksnya yang dibahas, ada bahasanya tuh ada orang yang kelihatan memang konsisten, ada orang yang mungkin masih berusaha untuk melakukan manuver-manuver obrolan, manuver-manuver debat. Dan aku ngelihat juga salah satunya yaitu yang pasti Pak Prabowo yang paling konsisten di situ, yang aku lihat. Dan ini objektif loh, objektif banget. Itu konsisten banget gitu. Kalau emang dari awal bilang melanjutkan, ya melanjutkan semuanya. Sampai kemarin masalah kita ini kan kalau nggak salah ya beliau bilang kita ini bentuk koalisi yang memang sudah diniatkan untuk melanjutkan pemerintahan presiden yang sekarang. Kalau misalnya ada isu masalah demokratis, indeks demokrasi menurun, buktinya enggak. Kalau ada isu masalah penegakan HAM menurun, buktinya enggak gitu. Jadi emang aku ngeliat ada suatu konsistensi yang disampaikan oleh Pak Prabowo gitu. Ini makanya ini outfitnya udah. Iya, makanya dia datang tadi ke kantor langsung kayak warnanya gitu Bang. Warnanya udah biru langit dan celana coklat. Gitu. Disempurnakan oleh rompi HUT Golkar. Dari Ketum Dito juga. Dari kepanitiaan. Iya. Kebetulan kemarin ketua OC-nya Ketum Dito. Gitu. Itu nggak jauh-jauh banget ya dari Ketum Dito ya. Aku enggak gitu, karena aku selalu komunikasi aja sama beliau. Oh iya. Itu. Ya udah, terus akhirnya aku ngeliat debat yang kemarin itu memang debat pertama atau segala sesuatu hal yang pertama tuh pasti semua jadi bahan evaluasi. Dan kalau aku bilang ada hal-hal yang memang perlu dievaluasi dari Pak Prabowo, pasti ada. Begitupun dari pasangan calon yang lain gitu. Jangankan capresnya, dari tim pendukungnya aja yang harus dievaluasi. Dari wartawan aja harus ada yang dievaluasi. Dari KPU pasti harus ada yang dievaluasi. Ya semoga di debat 2, 3, 4 sampai 5 itu nanti nggak akan ada, ya memperkecil kemungkinan supaya dievaluasi terus-menerus gitu loh. Gitu. Ya aku rasa sih bisa lebih baik nanti ke depannya. Amin. Buat debat itu. Amin. Tapi seru ya. Ya seru. Kalau aku bilang sih debat kemarin lumayan seru. Karena itu jadi bukan bahan ya, tapi jadi sesuatu yang membuat kita politik itu dibuat asik. Dibuat asik karena ini perdana aku nonton debat capres, tapi itu banyak ceng-cengannya. Kalau kata anak Jaktim banyak ceng-cengannya. Oh gitu ya. Iya, jadi wah itu seru sih kemarin. Iya. Menurut aku seru. Akan lebih baik kayaknya mungkin kalau ada pendampingnya gitu ya. Ada cawapresnya juga.
Tapi nggak masalah dengan capres-capresnya aja. Menurut aku mereka udah memberikan yang terbaik. Karena aku harus ngomong apa adanya bahwa mereka itu putra-putri terbaik Indonesia. Iya dong. Kita malah terima kasih Terima kasih banget ya buat betul. Dari Pak Prabowo, kemudian dari nomor urut 1, nomor urut 3 gitu. Dan 3 itu tuh terima kasih. Terima kasih banget. Udah sayang banget sama Yes, Indonesia. tapi buat aku pribadi objektif bukan hanya ke aku kader Golkar ya. Itu tetap aja pilihan aku ke Pak Prabowo. Apa karena beliau tentara juga? Enggak juga. Oh, enggak juga. Enggak juga. Aku Enggak cuma juga. mancing. Aku cuma mancing. Enggak juga karena kalau misalnya dibilang tentara juga, ayah aku nggak pernah berhubungan langsung dengan beliau gitu. Karena kan beliau lebih lama di Kopassus. Dan kalau ayah aku malah pernah berhubungan sama Pak SBY. Oh. Waktu Pak SBY asisten operasi Kodam Jaya, ayah papa aku Pak Banda Opsnya, perwira bagian muda bidang operasinya. Jadi dulu kalau gerbek-gerbek judi di Jakarta Utara itu sama Pak SBY, papaku. Oh. Tahun 92 tuh, waktu itu Pangdamnya Pak Hendro. Gitu. Tapi jadi dukung Prabowo nggak karena itu. Karena intinya aku tim Jokowi aja sih. Intinya Pak aku tim Jokowi ini ada fansnya nih, Pak Fans. Jokowi. Intinya aku tim Jokowi. Terus aku ngeliat putranya di Solo. Udah gitu juga narasi yang dibangun oleh Pak Prabowo, gimana caranya beliau itu menyampaikan ke masyarakat kalau misalnya koalisi ini adalah bentuk kelanjutan dari koalisi Indonesia Majunya Pak Jokowi, dan kita udah komitmen untuk melanjutkan programnya Pak Jokowi. Di situ aku udah nggak bisa nentuin pilihan lain. Gitu. Kita ada. Nah sekarang boleh nih, karena ini udah benar-benar masuk masa kampanye, jadi boleh Ali Gifar untuk langsung aja bilang ke Sobat Kagol nanti jangan lupa, jangan sampai golput anak-anak mudanya. Iya. Dan jangan lupa tanggal 14 Februari. Jadi sebenarnya ada satu hal yang aku harus sampaikan nih buat khusus masalah pemilu nanti tanggal 14 Februari. Jadi Sobat Kagol dan Kron, tanggal 14 Februari itu hari Rabu. Minggu lalunya hari Kamis, tanggal 9 tuh hari apa ya? Tanggal 9 tuh kalau nggak salah hari Kamis atau Jumat tuh. Itu tuh Imlek. Singkat aku Jumat Imlek tuh. Sabtu Minggu libur. Jumat kan? Sabtu Minggu libur, Senin Selasa hari kejepit. Rabu libur nasional karena pemilu. Kamis Jumat hari kejepit lagi, ketemu Sabtu Minggu. Jadi kalau aku jadi karyawan itu pasti mikir nih, wah ada hari kejepit nih Senin Selasa sama Kamis Jumat. Pasti ambil cuti aja deh. Nah, itu harus hati-hati. Karena hari Rabu itu ada pemilu. Jangan sampai hari Rabu pemilu kita malah healing atau JJS kemana-mana gitu. Jadi kita nggak ikut nyoblos. Nah itu penting banget. Jadi jangan sampai lupa datang ke TPS. Karena dari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, hari Rabu pemilu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 10 hari dapat libur. Itu aku baru tahu loh dari Ali Gifar loh. Iya itu harus hati-hati deh. Itu ya. Aku gara-gara ngecek tanggal. Aku ngeliat, kok tanggal 9 tanggal merah ya? Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabunya nyoblos. Ini berarti kalau ya mungkin kalau bank nggak tahu deh kalau bank bulan Februari gitu gimana ya. Tapi kalau Senin Selasa itu ada hari kejepit, Kamis Jumat hari kejepit lagi. Aduh, jadi itu hati-hati deh. Dan kebetulan itu juga masa tenang ya. Masa tenang. Hari Senin Selasa hari masa tenang. Banget hidup kita nih. Nanti kan baru tim ses nggak mungkin tenang ya. Nanti kan baru gas lagi kan hari Kamis Jumat. Iya. Karena pasca pemilu orang udah mulai rekapitulasi. Iya. Tapi hari Senin Selasa itu udah pasti. Kalau tim kan udah nggak mungkin kampanye, dan caleg atau capres kan udah nggak mungkin kampanye. Tapi 2 hari Senin Selasa itu kan pasti dimanfaatkan sama kita untuk kita perbanyak doa lah, kita perbanyak ibadah, dan meminta kita juga Tuhan untuk berkenan ya. Kita juga harus konsolidasi tim untuk terakhir kali bahwa ingat hari Rabu kita udah harus nyoblos, hari Rabu kita tinggal kita petik hasil usaha kita di hari Rabu itu, ikhtiar kita semoga bisa dijabah sama Allah dan masyarakat bisa percaya sama kita, karena harapan kita gitu. Tapi masalahnya untuk masyarakat umum itu hari libur. Senin Selasa bisa aja. Aku baru ngeh loh, ada Imlek, ada kayak gini-gini, aku baru ngeh. Jadi dia dari hari Jumat itu udah bisa ngambil cuti. Jumat udah libur, hari Senin Selasa, Kamis Jumat. Jadi makanya kalau aku harap sih ke caleg-caleg lain juga sampaikan di dapil itu bahwa tolong ingat-ingat hari Rabu itu pemilu. Jangan sampai kita udah punya, wah kita udah semangat nih, pokoknya banyak, tim kita banyak, konstituen kita banyak, kita udah punya data banyak, tiba-tiba kita libur keluarga, kita cabutlah ke sini susah. Pokoknya itu nanti hati-hati tuh. Silahkan loh, mengkampanyekan loh, dan mengasih tahu loh semua Sobat Kagol. Kalau buat aku, dong,
Nomor Apa? dapil 6, nomor 6. Silakan. Jadi Sobat Kagol, Kok aku ketawa sih? Serius ini serius. karena kita sehari-harinya nggak pernah ngobrolin Oh politik iya, kan ya. benar, oke. Jadi Sobat Kagol, jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 dari mulai jam 7 pagi sampai jam 3 sore datang ke TPS untuk nyoblos di daerah Pasar Rebo, Ciracas, Cipayung, dan Makassar. Cari surat suara yang warna biru, dibuka, lihat pojok kanan atas ada Partai Golkar, cari nomor 6 itu coblos. Nama Ali Jifar Putrinanto SH. Yeay. Itu loh yang ditunggu-tunggu tadi. Iya, anak muda pilih anak muda. Bukan anak muda, pilih anak muda. Terus ini kebetulan dari tim kreatif kita ya ada emang programnya di Kagos ini ada tebak cepat ya untuk mengetahui seberapa besar kamu mengerti tentang dapil kamu. Oke, tebak cepat. Apa saja tempat yang paling menarik di dapil selain Taman Mini Indonesia Indah? Lubang Buaya. Ya aku belum pernah lo kesana. Iya, harus ke sana. Lubang Buaya tuh sekarang udah pelan-pelan diperbaiki. Oh, gitu. Karena lapangan parkirnya udah luas, taman-taman udah dibersihin. Lubang Buaya tuh menarik. Bagi yang mau tahu sejarah, aku karena senang sejarah ya, senang ke museum. Jadi salah satu spot favorit aku tuh Lubang Buaya. Oke, itu bayar apa enggak? Kalau nggak salah bayar 5.000. Oh, jadi murah kalau Sobat Kagol. Bayar parkir 5.000. Oh, parkir? Iya. Oh, masuknya gratis? Gratis. Oh, gitu? Masuknya gratis. Oke. Bayar parkir aja 5.000. Melipet gitu ya? Nanti kapan-kapan kita ke Lubang Buaya. Oke. Kemudian, kafe yang jauh dari jalan raya, kafe yang bener-bener hidden game gitu ya di dapil, rekomendasi untuk anak muda semua bisa kumpul. Kalau aku di daerah Pinang Ranti di Kecamatan Makassar, itu ada kafe namanya Skyhook. Apa itu? Dia coffee shop sih sebenarnya konsepnya, tapi dia kayak ada di rooftop gitu. Itu dia suka ada live music. Dia tapi rame banget, asik sih nongkrong di situ. Oh, gitu. Asik nongkrong di situ. Apa Itu namanya? Skyhook. Dia rooftop gitu. Sama ada satu lagi aku lupa namanya tuh di Cilangkap. Itu juga enak tuh di sebelahnya barbershop. Ada perempatan Mabes TNI, kita ambil lurus, ntar sebelah kanan gak jauh. Abis Pusterat, ntar sebelah kanan ada sebelahnya barbershop. Itu juga bagus. Itu bagus banget di situ. Oke, Sobat Kagol coba. Sudah pernah kesana belum? Datang ke sana. Iya. Terus ada ini juga Kron. Ini nggak tahu ya promosi apa gimana ya. Soalnya aku kan sering minum kopi. Di SCBD sama di Jalan Bumi di Jakarta Selatan sini tuh ada kafe namanya First Crack. Itu emang rame banget kafenya, kayak sempat ngehits deh. Waktu itu aku ke dapil nih, mau ke daerah Cipayung. Lewatin Polsek Cipayung itu kan, seret pinggir tol. Kok kayak ada gedung baru nih pas apa? Nggak tahu ya, di situ ada First Crack baru banget buka. Itu juga boleh tuh jadi opsi nongkrong. Karena sepi masih. Cipayung pas pinggir tol. Itu orang kayaknya nggak notice deh. Karena itu daerahnya tuh deket, nggak jauh dari jauh dari area rame justru. Karena kalau motor, biasanya motor-motor aja yang lewat. Karena itu udah menjelang mau ke arah Setu. Udah mau ke arah Setu. Kalau mobil yang mau ke Bekasi nggak akan lewat itu. Nggak akan kelihatan dari pinggir tol. Makanya kalau emang mau niatin tuh datang ke situ tuh. Iya, nanti kalau pas kamu First turun Crack. dapil boleh lah kita Boleh. main-mainnya kan. Seru lah ngopi banyak kejutannya lah kalau di dapil itu, aku juga nggak nyangka. Oh iya ya. Setelah belusukan gitu. Terus setelah door to door gitu sih. Ya. Banyak yang Ternyata mengejutkan. ada ya gitu. iya ternyata ada kayak gini ya di Jakarta ya kayak gini. Lucu banget. Oke. Kenapa ada nama Kampung Makassar di Jakarta Timur? Nah, ini aku sempet nanya-nanya emang. Ada yang bilang kalau Kampung Makassar itu dulu ada satu orang datang ke Jakarta. Terus orang Makassar, dia punya rumah paling gede di situ, katanya gitu. Oh. Tapi ada juga yang bilang bahwa dulu waktu zaman Belanda, waktu tahun mungkin sekitar 1700 sampai 1600-an itu, di situ justru orang-orang Bugis yang didatangkan sama Belanda ke Jawa bermukim di sana. Tapi rame jumlahnya. Kalau tadi aku taunya ada satu saudagar kaya gitu yang punya rumah besar. Ada juga yang bilang kalau misalnya di situ orang-orang Bugis yang datang di situ, namanya Kampung Makassar. Itu yang aku tahu itu. Jadi itu dinamakan Makassar. Makassar pada Jakarta Timur sih, bukan di Sulsel gitu. Iya, benar. Oke. Selanjutnya, apa yang paling menarik di dapil? Ini harus tebak cepet ya. Iya dong. Yang paling menarik di dapil itu orang-orangnya sih. Orang-orangnya kenapa? Nggak akan bosan ngobrol sama orang Jakarta Timur sebenarnya. Oh, Mungkin gitu. overall ya Jakarta Timur, tapi kalau di dapil aku nggak akan bosan ngobrol sama itu.
Seru ngobrol sama orang-orang Jakarta, orang-orang dapil aku tuh. Oh, oke. Seru banget, terbuka, nyablak. Jadi seru ngobrol kan. Ya kita kan dulu kan nongkrong dari zaman sekolah kan pasti nongkrong kan. Ya kalau sama aja kayak teman-teman nongkrongan gitu. Jadi seru banget ngobrol itu. Jadi yang paling menarik buat aku masyarakatnya kalau di dapil. Dia aja udah cinta banget loh. Sumpah itu nice banget sih orang Jakarta Timur tuh. Top lah. Oke, seberapa jaktim kamu nih pertanyaan terakhir ya Sobat Kagol? Coba kamu ngomong bahasa gaulnya anak jaktim. Bahasa gaul apa ya? Kayak itu udah mulai tuh. Bahasa gaul. Sebenarnya bahasanya rada-rada mirip sama Bekasi. Kayak misalnya nggak nyambung, kagak danta. Kagak danta nggak nyambung. Kagak nyambung nih dia nih kayak kagak danta tuh orang kayak gitu. Bener nggak ini yang di belakang nih? Bener kan? Bener nggak? Oh betul. Kalau misalnya kayak sendal gua mana ya, misalnya nyari sendal. Sendal gua mana ya? Oh no, di betak lo masih itu. Nah, kayak gitu. Di betak tuh diambil. Iya, di betak tuh masih itu kayak gitu-gitu. Oh, gitu. Iya. Di sana tuh ada dua jenis orang Betawi. Ada orang Betawi yang ngomongnya yang pakai A belakangnya kayak ya kagak ada ya. Ada kayak gitu ada. Ada juga yang kayak gak ada ya, yang pakai E belakangnya. Iya. Jadi campur tuh kalau dapil aku. Banyak banget orang Betawinya. Weh, gimana penilaian kalian? Skornya 1-10? Gimana? 10 katanya. 666. 666. Oke, dengan berakhirnya ini tebak cepat, biasanya emang udah selesai sih podcast kita pada hari ini. Ali Gifar, terima kasih banyak. Sobat Kagol juga terima kasih banyak. Jangan ada yang terputus-putus ya, karena ini pembicaranya menyenangkan banget. Jadi dari awal sampai akhir. Siapa tahu bisa menambah kalian untuk mengenal lebih dekat seorang Ali Gifar gitu ya. Nanti tentu saja ada di YouTube-nya Kabar Golkar ya. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe. Jangan lupa like dan ditunggu komennya. Dan bagi kalian yang ingin didatangi oleh Ali Gifar, boleh langsung direct message ke Instagramnya Ali Gifar. Yes, gitu. Ali Gifar. Mohon maaf lahir batin Sobat Kagol kalau misalnya ada salah-salah dari kita berdua ya. Yes. Jadi kita ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.